Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada mata kuliah konstruksi dan pengujian perangkat lunak, kami akan mempresentasikan dan membuat ringkasan tentang buku kode komplit. Perkenalkan, nama kami Fitratu Khairina dan Sarina Muiba. Pada bab pertama kami akan membahas tentang bagaimana sih construction pada perangkat lunak itu. Kemudian ini adalah pengertian dari software construction, yakni pada bagian tengah itu ada coding dan debugging, dan ini merupakan bagian yang paling samar. Kemudian yang lainnya itu ada detail desain, kemudian ada unit testing, integration testing, dan beberapa unit lainnya yang dilibatkan. Tapi semuanya itu berpusat pada coding dan debugging. Kemudian construction itu disebut juga coding, dan debugging itu adalah programming. Ini adalah selanjutnya. Pada buku kode komplit ini akan fokus membahas tentang detail desain, coding, debugging, dan unit testing. Ini adalah spesifik tugas-tugas yang termasuk dari construction. Yang pertama yakni memverifikasi groundwork sehingga proses construction berjalan dengan lancar. Kemudian menentukan bagaimana nantinya kode akan dites. Selanjutnya mendesain dan memulai menuliskan classes dan routine. Kemudian membuat dan memberi nama variabel serta construct-nya. Selanjutnya memilih struktur dan mengatur blok setiap pernyataan-pernyataannya. Yang selanjutnya ini melakukan unit testing, integration testing, debugging, dan kode-kode yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian setelah kode itu selesai dibuat, harus direview desain low level dan kode anggota tim lain yang meminta mereka untuk mereview apa yang telah kita kerjakan atau yang menjadi milik kita. Kemudian setelah direview, kita akan memperbaiki kode-kode dengan format yang telah sesuai yang mereka kasih komentar. Kemudian setelah diperbaiki dan dengan format yang baik, kemudian diintegrasikan ke komponen-komponen software yang telah dibangun secara terpisah. Setelah itu semua, bagian yang tugas yang terakhir itu adalah kode-kode tersebut diperamping dan dibuat secara agar lebih berjalan. Kemudian kenapa sih construction pada perangkat lunak itu sangat penting? Alasannya adalah construction merupakan bagian terbesar dalam pengembangan perangkat lunak, yakni sekitar 30-80%. Construction merupakan pusat aktivitas pengembangan dari software. Kemudian dengan fokus pada construction, produktivitas programmer dapat meningkat dengan fokus pada construction, produktivitas programmer dapat meningkat dalam skala besar. Kode-kode yang dihasilkan biasanya merupakan deskripsi akurat dari software, karena dokumen-dokumen bisa jadi out of date atau kadaluarsa. Kemudian construction merupakan suatu hal yang benar-benar harus dikerjakan hingga selesai. Kita akan menuju ke bab 2, yakni tentang metafora untuk memperdalam atau memahami tentang pengembangan dari sebuah software atau perangkat lunak. Ini adalah pentingnya tentang metafora, yakni dia bersifat heuristik, jadi dia bukan algoritma. Kemudian algoritma itu adalah memberikan kita instruksi secara jelas, sedangkan heuristik itu adalah menurut kita untuk mencari instruksi sendiri. Paling tidak di mana kita harus menemukannya, yakni kita tidak butuh panduan tentang algoritma, jadi mesin itu nggak ada algoritmanya, jadi dia heuristik, di mana dia insting sendiri untuk dia menemukan apa yang harus dikerjakan. Kemudian penggunaan tentang metafora itu disebut tentang modeling. Bagaimana kita menggunakan perangkat lunak yang berbasis metafora.
yakni kita gunakan metafora untuk mendapatkan pencerahan pada masalah yang ada pada programming dan prosesnya. Kemudian kita menggunakan untuk memikirkan aktivitas-aktivitas dalam programming apa dan bagaimana cara yang terbaik untuk mencari solusinya. Kemudian ada seseorang yang dapat menggunakan metafora untuk menyelesaikan programnya dengan memiliki pemahaman yang lebih tinggi dan dapat memproduksi coding yang lebih baik dengan lebih cepat daripada orang lain. Kemudian umumnya software metafora itu ditulis seperti pada farming, hunting, werewolf, dan drowning. Itu oleh Friedberg pada 95. Kemudian ada buku tentang It's Science oleh David Grace. Kemudian It's a Game oleh Alistair Cockburn. Kemudian It's Like Filming, Snow White and the Seven Dwarfs, seperti yang ditulis oleh Paul Haeckel pada tahun 94. Kemudian metafora yang mana yang paling baik digunakan? Kemudian ada software penmanship atau tentang penulisan coding. Penulisan coding seperti kita menulis surat, hanya kita duduk kemudian menulis dengan pulpen atau tinta atau kertas sampai pada akhir atau sampai selesai. Kemudian metafora ini kemudian berubah dengan saat perkataan Friedberg pada tahun 95, yakni plan to draw one away, you will anyhow. Kemudian ini adalah lanjutannya tentang penulisan coding, yakni pada perkataan Brooke disebutkan dalam ilustrasi pada gambar di bawah ini, yakni ada pembuangan kertas pada tempat sampah. Ya, itu terjadi karena banyak penulisan yang salah. Karena coding itu adalah mengajarkan dengan trial dan error yang bersifat mahal, karena jika tidak diimbangi dengan perencanaan dan desain yang sangat bagus. Software farming itu adalah menumbuhkan sistem. Ini adalah pada pengembangan suatu software itu dapat dikatakan seperti bertani, seperti pada gambar di bawah ini, yakni ada biji-bijian yang selanjutnya dituai, kemudian ada hasilnya, yakni berupa panen. Kemudian kita sedikit ada desainnya, kemudian ada codingnya, terus diset atau dites sedikit demi sedikit. Dalam metafora ini tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana software yang kita kembangkan. Ini adalah sistem accretion, yakni metafora ini dapat disamakan dengan incremental development, yakni membuat sistem paling simpel yang dapat berjalan, kemudian tidak perlu dapat menerima input yang realistis tanpa perlu melakukan manipulasi data secara realistis maupun mengeluarkan output yang realistis. Kemudian baru dikembangkan sedikit demi sedikit sehingga menjadi suatu sistem yang benar-benar bekerja. Kemudian konstruksi pada perangkat lunak itu sama saja dengan membangun sebuah software. Pada di bawah ini adalah gambar sebuah rumah anjing yang kita tidak perlu membongkarnya, hanya membutuhkan waktu untuk memperbaikinya saja. Kemudian ada sebuah rumah yang dianalogikan untuk terdapat kayu-kayunya, itu strukturnya yang sangat rumit. Kemudian kita harus hati-hati dalam merencanakan, dalam membuat rumah, karena jika ada kesalahan dalam membuat rumah, pasti
kurun waktu beberapa bulan atau tahun itu akan cepat rusak, kemudian akan menambah biaya untuk memperbaikinya. Kemudian ada playing software teknik, the intellectual toolbox. Yang analogi yang tadi, ini seorang tukang kayu yang baik, yang dia itu tahu alat apa saja yang paling benar untuk melakukan pekerjaan dan bagaimana menggunakannya dengan baik. Sama saja dengan tukang kayu itu, programmer juga harus memiliki skill atau kemampuan tentang coding yang baik. Semakin banyak kita belajar tentang programming atau analitik tool dan pengetahuan-pengetahuan apa saja yang berkaitan dengan programming, maka kita akan bekerja dengan baik dan akan membantu kita dalam membangun software. Kemudian ini adalah mengkombinasikan metafora, yakni dengan menggunakan metafora yang sangat membingungkan, kemudian menggabungnya dengan pengetahuan heuristik atau yang direksi yang telah kita pelajari tadi. Kemudian yang kombinasi metafora ini itu sangat beresiko kesalahan jika terdapat salah paham. Kemudian selanjutnya adalah menentukan macam-macam dari software yang akan kita gunakan. Yang pertama itu adalah sequential. Dia itu membutuhkan banyak kebutuhan yang harus ditemukan, kemudian desainnya itu harus sederhana dan cukup mudah untuk dipahami. Kemudian programnya itu harus paham dan mengetahui tentang area-area dari implementasinya. Kemudian resiko-resiko yang dihasilkan dari proyek tersebut itu kecil. Kemudian prediksinya harus jangka panjang. Biaya-biaya yang dibutuhkan atau jika terjadi perubahan dari coding sama desain itu cenderung tinggi. Kemudian yang kedua itu ada iteratif. Jadi kebutuhannya itu tidak dipahami dengan baik dan tidak mudah untuk didapatkan. Desain yang kompleks dan beresiko. Tim developernya juga terbiasa dengan daerah aplikasi yang dikembangkan. Jadi dia itu memahami tentang kondisinya sendiri. Kemudian resiko yang dihasilkan juga banyak. Kemudian prediksinya itu kecil. Biaya kebutuhan desain coding itu rendah. Kemudian pendefinisian dari masalah, seperti pada gambar di yang tersebut, dia itu mendefinisikan masalahnya salah, jadi dia tidak tepat sasaran. Dia menembaknya itu ke anjing tersebut. Jadi tanpa ada pendefinisian masalah, maka usaha atau pekerjaan yang kita lakukan itu hanya sia-sia. Jadi banyak mengorbankan waktu, usaha, tenaga, kemudian biaya yang besar. Jadi kita akan merugikan diri sendiri. Seperti yang pada gambar di future improvement, ini ada 3 yang terbawah, yakni problem definition, requirement, sama arsitektur. Itu adalah 3 terbawah yang paling utama sebelum menuju ke construction dan system testing. Kemudian ada pendefinisian dari kebutuhan. Ada gambar yang ditampilkan itu ada tentang anak panah yang tidak menuju ke satu sasaran pun, tapi dia banyak meluncur, yakni pendefinisian masalahnya atau kebutuhan requirement-nya itu kurang spesifik, jadi dia itu tidak mengena ke sasaran. Banyak sekali miss atau kesalahan-kesalahan yang terjadi. Hal tersebut juga akan menambah biaya yang kita keluarkan dalam mengembangkan suatu software. Kemudian ada yang pengembangan software yang baik itu adalah kebutuhan yang stabil. Jadi kebutuhannya itu hanya sedikit atau dapat dipahami oleh desainer,
programming dan developer. Kemudian ada tentang menghandle kebutuhan-kebutuhan yang berubah. Yang pertama itu kita harus menggunakan checklist pada requirement. Jadi setelah kita sudah menemukan requirement tersebut, kita harus men-checklist dan menilai kualitas tersebut. Kemudian kita harus memastikan biaya-biaya karena perubahan kebutuhan yang kita gunakan. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi itu dikontrol prosedurnya. Dengan pendekatan pengembangan, maka akomodasi perubahan juga dapat dikondisikan. Jika tidak dapat kita kontrol atau kondisikan, maka kita menghentikan proyek tersebut atau membuang proyek. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendefinisian arsitektur. Pada gambar tersebut itu kena sasaran. Jadi perangkat lunak yang kita kembangkan itu sesuai sasaran, sesuai dengan solusi yang kita propose. Jadi pengembangan yang kita kerjakan itu sangat sukses terjadi. Ini adalah tipe-tipe dari komponen arsitektur. Yang pertama itu adalah program organization. Jadi terdapat struktur organisasi yang harus mendukung dari atas sampai development. Jadi dari atasan sampai development itu harus saling membantu agar software tersebut bisa sukses dikerjakan. Kemudian ada major classes, yakni identifikasi tanggung jawab dari setiap kelas dan bagaimana berinteraksi dengan kelas lain, kemudian mendeskripsikan hierarki dari kelas, dan pernyataan transisi. Kemudian ada data design, yakni mendeskripsikan file besar dan desain database. Tabel mendeskripsikan alternatif dan membenarkan pilihan yang dibuat. Kemudian ada business rules, yakni arsitektur yang tergantung pada spesifik peraturan bisnis. Kemudian pendekatan arsitektur adalah untuk menjaga informasi tentang pelanggan menjadi up to date. Kemudian ada user interface design, yakni contohnya seperti web page format, GUI, command line, dan interface. Kemudian ada input atau output, yakni area lain yang berhak mendapat perhatian dalam arsitektur dan mendeskripsikan level yang input atau output itu terjadi deteksi error. Kemudian ada resource management, yakni mendeskripsikan rencana untuk mengelola sumber daya seperti database, ancaman, handle, memory management. Kemudian ada keamanan atau security, yakni mendeskripsikan pendekatan pada level desain dan level kode keamanan. Kemudian contohnya adalah handle buffer, kemudian peraturan untuk handle data yang tidak dipercaya, seperti cookie, configuration data, dan interface eksternal lain. Kemudian ada performance, yakni kinerja atau konsentrasi pada spesifikasi requirement, termasuk pada memori dan kecepatan. Kemudian ada scalability, yakni kemampuan sistem dalam menumbuhkan permintaan di masa mendatang. Arsitektur harus dapat mendeskripsikan bagaimana sistem akan menemukan jumlah dari pelanggan. Kemudian ada interoperability, yakni sistem yang diekspektasikan untuk share data atau sumber daya dengan hardware atau software lain. Selanjutnya ada internationalization atau localization, yakni aktivitas teknis yang disiapkan pada program untuk mendukung berbagai peristiwa. Kemudian ada error processing, yakni terdapat treatment, yakni ada aktif, pasif, kemudian korektif, pasif. Kemudian ada fault tolerance, yakni kumpulan teknik untuk meningkatkan reliabilitas dari sistem dengan mendeteksi error yang terjadi. Ada arsitektur feasibility, yakni tentang kelayakan teknis pada suatu area proyek yang berjalan. Kemudian ada over engineering, yakni kemampuan untuk melanjutkan pengerjaan ulang setelah terjadi deteksi error. Kemudian ada keputusan untuk membeli atau membangun. Ini adalah keputusan solusi yang akan kita propose. Kemudian ada keputusan tentang menggunakan kembali, yakni kita harus memikirkan terlebih dahulu mengapa arsitektur itu didesain, kemudian tujuan dari arsitektur tersebut. Kemudian selanjutnya adalah strategi yang dirubah. Ini
tentang perubahan fitur, kemudian perubahan fungsionalitas. Kemudian ada general architecture quality. Arsitektur yang baik itu yakni harus dengan seluruh konsep. Jadi dibuat dengan seluruh konsep. Kemudian ada arsitektur, objeknya itu harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian arsitektur itu harus dengan keputusan dari seluruh anggota yang diambil. Kemudian diidentifikasikan secara eksplisit area dan resiko yang terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada jumlah atau waktu yang dipergunakan dalam prerequisite upstream, yakni ada 3 tadi, yakni pendefinisian masalah, kemudian kebutuhan, kemudian hasil software tersebut terjadi pada 10-20% dari usaha dan 20-30% dari jadwal kebutuhan arsitektur dan perencanaan. Jadi 3 tersebut akan menjadikan construction dari software kita itu akan berjalan dengan sukses. Ini adalah bagian terakhir dari apa yang kami akan sampaikan, yakni tentang kunci-kunci keputusan dari construction pada bab 4. Kita akan memilih apa saja bahasa programming, yakni ada 2, ada high level language seperti Java, Smalltalk, C++, kemudian ada Visual Basic. Pada bahasa high level language itu lebih menghasilkan produktivitas dan kualitas yang tinggi daripada low level language. High level language itu juga lebih ekspresif. Kemudian pada tabel berikut tersebut adalah perbandingan antara language dan level relative to C. Jadi semakin besar rasio, berarti kesuksesan suatu command line itu juga lebih besar daripada kode dalam C. Kemudian ada bahasa-bahasa yang umum digunakan seperti ada assembly language, C, C++, C#, COBOL, Fortran, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, SQL, dan Visual Basic. Kemudian ada referensi-referensi selection quick pada tabel berikut. Kemudian ada menentukan bagaimana program yang baik itu harus ada nama variabelnya, kemudian ada nama kelasnya, nama rutinnya, kemudian ada convention, format conventionnya, ada comment conventionnya. Kemudian ada lokasi-lokasi teknologinya, itu ada, kita tidak harus membatasi language itu pasti mensupport apa yang kita kerjakan. Kemudian ada memikirkan yang harus kita tulis itu bagaimana, kemudian mengekspresikannya dengan tools yang tersedia pada bahasa pemrograman tersebut. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.